warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Juliandari, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai pembelajaran pendidikan Islam inklusif pada masa COVID-19 di SD Istana Hati Binjai. Latar belakang dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pendidikan inklusif pada pandangan Islam di SD Istana Hati Binjai. Pendidikan inklusif merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO berasal dari kata Education for All yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan oleh penelitian dengan tanya jawab sepihak dengan sistematik terkait dengan bagaimana pembelajaran pendidikan inklusif dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk tahap observasi, penelitian langsung datang ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan mengenai letak dan keadaan SD Istana Hati Binjai dan proses pelaksanaan pendidikan inklusif dalam pandangan Islam di SD Istana Hati Binjai. Berdasarkan hasil dari wawancara, maka dapat dikatakan bahwa Laili Talambanua selaku wali kelas 2 di SD Istana Hati Binjai sangat berperan dalam pendidikan inklusif karena dalam pandangan Islam menekankan pentingnya pendidikan tanpa membedakan manusia. Kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas hanya bagi sebagian atau segolongan tertentu saja, akan tetapi wajib bagi seluruh penganut Islam, bagi laki-laki, perempuan, cacat, ataupun normal. Pendidikan inklusif menanamkan nilai pendidikan sosial terhadap peserta didik, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak non berkebutuhan khusus. Sehingga dalam pendidikan inklusif antara anak satu dengan yang lain saling menghargai perbedaan dan menghilangkan sikap diskriminatif. Sekolah SD Istana Hati Binjai menggunakan kurikulum 2013 yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Materi yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus sama dengan yang diberikan kepada anak reguler. Namun, jika ada anak berkebutuhan khusus yang ketinggalan pelajaran, akan ditambah jam pelajarannya, seperti les khusus. Metode komunikasi sangat berperan dalam merespon kapasitas daya ingat anak yang berbeda-beda, baik memori visual, audio, maupun kinetik. Media sebagai perantaran dalam proses pembelajaran memiliki nilai dan fungsi yang sangat berharga bagi terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif. Evaluasi hasil belajar anak berkebutuhan khusus sama dengan anak reguler lainnya. Dalam masa pandemi seperti ini, kegiatan belajar mengajar di SD Istana Hati Binjai tetap melakukan pembelajaran secara daring, tetap melakukan secara tatap muka atau luring, dan pembelajaran secara daring diselang-selingkan harinya. Misalnya hari Senin, Rabu, Jumat belajar secara tatap muka atau luring, dan Selasa, Kamis belajar dengan daring melalui aplikasi Zoom dan WhatsApp. Sistem pembelajaran dipercepat yang biasanya dari pukul 7.30 sampai pukul 12 dari Senin sampai Jumat, dan karena pandemi seperti ini dipercepat proses belajar mengajarnya dari pukul 7.30 sampai 10.30. Walaupun proses pembelajarannya secara luring atau tatap muka tetap mematuhi
mematuhi protokol kesehatan. Kesimpulannya, kewajiban menuntut ilmu tidak terbatas hanya bagi sebagian atau segolongan tertentu saja. Akan tetapi, wajib bagi seluruh muslim baik laki-laki, perempuan, cacat, ataupun normal. Kelebihan pendidikan eksklusif di SD Istana Hati Binza ini, anak memperoleh keadilan layanan pendidikan, tidak dibedakan dari anak reguler, sehingga secara tidak langsung dapat membangkitkan motivasi dan semangat belajar di sekolah tanpa memandang kekurangan orang. Anak merasakan perlakuan dan persamaan hak dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa membedakan antara yang berkebutuhan khusus dan normal. Anak juga dapat bergaul secara sehat dan teman-temannya yang normal, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi berprestasi dalam belajar. Sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.